Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nana Suryana dari kelas SD 20 A2, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini kita akan membahas tentang tema, topik, judul, dan kerangka-karangan. Pertama, pengertian tema. Tema dapat dipahami sebagai ide atau pokok permasalahan, di mana seluruh cerita dapat diekspresikan dalam satu kata seperti cinta, pengkhianatan, kejujuran, kerja keras, dan lain-lain. Ini adalah pesan tersembunyi dari sebuah karya sastra yang disajikan secara tersirat. Sebuah karya sastra dapat berisi banyak tema. Tema didasarkan pada ide-ide klasik atau lintas budaya yang dapat diterima, seperti pertanyaan yang berkaitan dengan etika dan moral. Seseorang dapat mengidentifikasi tema pada sebuah karya berdasarkan karakternya, alur cerita, dialog, latar, konflik, atau gabungannya. Tema dapat dipersempit dengan topik. Kedua, pengertian topik. Topik mengacu pada subjek utama diskusi dalam karya sastra. Ini adalah frasa atau kata yang dibicarakan atau ditulis oleh penulis dalam esai, cerita, atau pidato. Pada dasarnya, artikel, esai, atau cerita adalah penjelasan dari topik yang mereka tulis. Ini bisa menjadi masalah, ide, prinsip, atau pertanyaan yang dijelaskan oleh seluruh teks. Topik memberitahu Anda apa yang terkandung dalam materi, karena topik selalu terkait dengan konten dan plot. Ini jelas disebutkan dalam naskah apapun, untuk mencerminkan fokus utama dari setiap tulisan. Topik harus unik, sederhana, dan menarik, sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Cakupan topik lebih terbatas dibanding tema, namun tidak terlalu sempit seperti judul. Ketiga, pengertian judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Dapat dikatakan, judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyiratkan suatu tema dan topik. Kemudian, pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran utama dan pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Atau dapat juga didefinisikan sebagai satu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-subtopik dan mungkin dipecah lagi ke dalam sub-subtopik yang lebih terperinci. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.